Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Malam ini kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana malam Rabu yang lalu hujan sangat besar sehingga majelis kita tidak bisa ditempatin. Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul, masih diberi nikmat oleh Allah, yaitu sehat dan panjang umur. Terus yang paling mahal sehat apa, nikmat apa? Nikmat iman dan Islam. Kalau kita sehat, panjang umur, nikmat imannya kagak ada, tinggal datang ngaji ya. Tapi alhamdulillah malam ini kita dikasih sehat oleh Allah, sehat jasmani kita serta sehat rohani kita. Jasmani kita sehat tapi rohani nggak sehat, nggak mungkin kita datang ke majelis ilmu. Berarti kita syukur malam ini dikasih sehat walafiat. Kata guru saya, orang yang dikasih sehat walafiat itu orang yang dikasih sehat, sehatnya dipergunakan untuk beribadah dan menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah, yang mana kita masih diberi nikmat oleh Allah yang sebesar-besarnya. Banyak saudara kita malam ini ada yang lagi dirawat, badannya disuntik dikasih infus, biayanya 100 juta, ada yang 10 juta, 20 juta. Tapi kita malam ini nikmat kita bersyukur pada Allah, sampai kita pergunakan bersyukur pada Allah, yaitu mensyukuri nikmat sehat dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita pulang dari majlis ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam mudah-mudahan dicurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kita mudah-mudahan sebagai pengikutnya nanti mendapat syafatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih alhamdulillah yang telah hadir dari Kampung Kelapa Kencana ada, dari RT 2 juga ada alhamdulillah, dan dari Kayu Manis Ujung itu hampir Kampung Got, alhamdulillah pada hadir malam ini. Mudah-mudahan seterusnya Allah berikan keimanan yang kekal, keimanan yang mudah-mudahan kita para jamaah yang dari jauh mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sehat rohani dan jasmaninya, sehingga dapat menghadiri pengajian rutin malam Rabu. Yang mudah-mudahan pengajian malam ini kita sama-sama ngaji. Ini enggak ada, saya tidak menggurui. Malam ini kita ngaji sama-sama, kita baca sama-sama, karena saya yang baca, ya saya kadang-kadang belum tahu. Ini memang ngajinya bareng-bareng ya. Jangan merasa saya ini tidak menggurui. Jamaah sekalian, sebelumnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Nanti apabila ada kata-kata yang kurang enak, karena malam ini saya buka tentang orang yang memakan riba. Kenapa harus dibuka atau dijelaskan? Karena banyak sekali karangnya. Kalau kita lihat hampir semua kampung, hampir semua penduduk
Ya di mana kampung ada orang yang tahu tapi melanggar, ada juga yang nggak tahu. Makanya malam ini saya buka di sini dalam Al-Qur'an Allah berfirman dari surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Masya Allah, ini Allah berfirman dalam Al-Quran, yatakhabbathu syaitanu minal maish. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislul riba wa halallahu al-bai'a wal harama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallahi wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah dalam firman-Nya, orang-orang yang makan riba itu, riba apa sih? Riba itu yaitu orang yang minjem duit 1 juta gantinya 1.100.000. Orang yang minjem 100.000 digantinya 110 atau 105.000 dah. Itu enggak riba, itu mah 100.000 dibayar. Kita misalnya ke tetangga, assalamualaikum, ngomong saya minjem duit lah 100.000, nanti saya ganti 110.000. Kata yang minjem, iya gua kasih dah lo, kalau nggak ngasih lebihnya gua nggak kasih, gitu ya. Itu walaupun sedikit. Di sini orang yang makan riba itu tidak dapat berdiri tegak, melainkan kata Allah seperti berdirinya orang yang kemasukan setan. Nanti adu-aduan tuh. Jadi orang makan riba itu nanti pasti dia yaumil kiamah di padang mahsyar itu orang kayak orang gila, bukan sih? Adu-aduan, ajit-ajitan. Sehingga bagaikan orang gila di sini. Yang demikian itu karena kata Allah mereka berpendapat dianggapnya sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal kata dia mah jual beli sama riba sama. Misalnya dia beli beras atau beli buahan sekilonya 5.000 dijual 6.000, dia pikir sama kali bahwa jual beli itu sama riba. Nggak tahu mah Allah menghalalkan, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka siapa yang telah mendengar larangan ini, barang siapa yang udah ngedengar nih bahwa peringatan dari Allah tentang larangan ini, orang yang makan riba lalu berhenti, maka itulah maka untuknya lah apa yang telah terjadi dahulu itu. Dan urusan terserah kepada Allah. Dan siapa yang mengulangi, udah ngedengar bahwa riba itu haram, terus dijalanin, bodo amat gitu, sedikit ini gimana gitu aja, makan riba sedikit ini nggak haram riba mah. Siapa yang udah mendengar firman Allah seperti ini lalu dia terus menjalankan, mengulangi lagi makan ribanya, maka mereka ahli neraka dan mereka di dalam neraka akan kekal abadi selama-lamanya. Kalau dia belum tobat mati toh. Orang yang suka minjemin duit atau orang yang suka minjem harta riba. Jadi yang minjem sama, yang mengutangin juga sama dosanya. Kalau dia udah mendengar firman Allah seperti ini, dia tidak berhenti memakan riba, maka di sini kata Allah dan mereka akan di dalam neraka akan kekal selama-lamanya. Pas mati belum tobat masih punya utang riba, hati-hati ya. Ini mah peringatan. Ini bukan lagi saya ngajarin, bukan, ini mah mengingatkan jangan sampai kita terjerumus dari harta riba dan minjemnya pun sama. Kenapa nih? Karena zamannya sekarang zaman susah ya. Minjem ke tetangga mah susah, biarin mau minjem bang keliling dah, gitu gampangan. Padahal orang yang memakan riba itu dan meminjamnya dosanya sama. Sholatnya tidak diterima, puasanya tidak diterima, hajinya tidak terima, sedekahnya pun tidak diterima. Orang yang masih melakukan makan riba dan meminjam harta riba.
Oh, ini firman Allah. Barang siapa yang udah mendengar firman ini, Allah berkata, dia masih melanjutkan, maka dia mati belum tobat, maka dijebloskan ya, dijebloskan ke dalam api neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Enggak dapat nikmat. Ih, serem ya. Ini mah lagi ngingetin ini mah ya, bukan lagi ngajarin. Ngingetin siapa? Saya ngingetin diri saya. Supaya apa? Jangan sampai gitu kita kejerumus dalam riba lagi. Kita taubatan nasuha gitu. Makanya di sini jelas. Maka di sini kata Allah dalam surat Al-Baqarah dalam ayat yang artinya, hai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Maksudnya begini, yang udah karang nih, yang udah misalnya udah palang, Bang Udin punya duit 100 juta dipinjamkan tuh, ada yang 5 juta, ada yang 1 juta. Nih kalau minjem duit sama saya, kata Bang Udin nih, 100 sejuta, ya udah nggak apa-apa lah, saya mah dikit ngambilnya, saya jadi 1,50 juta. Caranya bagaimana Pak Udin? Dicicil aja, saya mah yang penting ada lebihnya. Oh iya, kata tangannya ngomong, oh, ini nih bukan riba, ini mah dikit, ini mah sama juga nolong, gitu kan, sama juga nolong. Terus di sini dalam firman Allah, udah kepalang nih duit yang udah dikasih itu orang pada minjem, gitu, udah kepalang. Ya, makanya di sini kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba itu. Jadi suruh tinggalkan, duit yang udah kepalang disuruh riba. Ngomong lagi tuh, udah dengar sekarang mah. Kemarin kan belum tahu, kemarin belum tahu bahwa riba itu haram, gitu. Kalau mah begini ya, saya baru kemarin ngaji, ngedenger tentang masalah riba. Sekarang mah duit yang saya kasihkan 1 juta jangan dilebihin. Oh, jangan lebihin. Bagaimana yang udah kemakan? Bertobat pada Allah dengan sesungguh-sungguhnya. Kalau memang bertobat juga, gue belum yakin, kasihin tuh duit yang udah ngelebihin. Iya, ini kemarin itu kan minjem duit saya 100 juta, ngelebihin 100, nih lebihnya saya nggak jadi. Saya takut, ntar di sini lebih belum lagi nih. Iya, ini belum apa-apa. Nih makanya kalau di sini sisa-sisa riba itu udah ditinggalkan, yakni belum dipungut. Jika kamu benar-benar orang yang mukmin beriman, belum dipungut, maksudnya udah kasihkan tuh yang pada minjem 1 juta, lebihnya 100 nggak jadi, atau yang udah dipungut kasihkan lagi, gitu. Maka jika kamu meninggalkan riba itu, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya menyatakan padamu menjadi musuh Allah. Kalau kita masih udah ngedenger bahwa riba itu haram, masih kita jalanin terus, masih minjem nih, emang saya bagaimana? Atau kalau nggak minjem riba, saya bagaimana? Antara tuh modal saya nggak bisa dagang, saya anak saya makan dari mana? Putus dari situ. Makanya di sini Allah berkata menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Orang yang makan riba dan meminjamnya itu jadi musuh Allah dan Rasulnya. Enak gak dimusuhin Allah Rasul? Sedangkan Allah yang maha segala-galanya, yang maha memberi rezeki. Kalau kita udah rasa putus asa, minjem kemana-mana, entah kalau saya nggak minjem riba, anak saya makan dulu bisa mati. Ya itu nggak percaya sama Allah, termasuk udah ingkar. Kalau kita percaya sama Allah, tidak akan mati orang yang nggak makan 1 hari, 2 hari nggak mati. Kata Allah belum mati mah, jangan ngomong begitu. Kadang-kadang banyak begini, ya kalau saya nggak minjem ke Solo kemari mah riba mah, biarin amat, haram ya haram. Ya udah kalau begitu dah, iya, udah begitu gak, ya udah dah. Puasanya, sholatnya, zakatnya, hajinya, sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah, ditolak. Sempurna amat ya. Sholat aja kita capek, kalau udah mau gini bangun subuh, sedang dingin-dinginnya bangun sholat subuh. Johor sedang lelahnya panas, kudu sholat johor. Asar sedang lelahnya sholat asar. Sedangkan itu pekerjaan sholat kita tidak diterima. Orang yang masih makan harta riba dan orang yang minjamnya sama. Itu di sini yakni perang dunia akhirat. Adapun di dunia maka diwajibkan pada hakim agama jika mengetahui orang yang melakukan riba. Sampai pemerintah harus turun tangan. Kalau orang benar-benar itu bikin orang riba itu bikin miskin orang, bikin belangsak orang,
maka itu pemerintah harus ikut campur di sini. Maka di situ di sini makanya orang-orang yang menolak dan tidak mau mengeluarkan zakat adapun di akhirat maka dia tiada yang mengetahui pedih dan beratnya siksa kecuali Allah Maha Raja yang akan membalasnya. Siksanya sangat pedih orang yang masih makan riba dan meminjamnya sama. Di sini bahwa hadis riwayat Bukhari Muslim Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, jauhilah 7 dosa besar yang akan membinasakan. Itu yang pertama. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang 7 dosa besar itu? Lalu Rasulullah menjawab, kata Rasulullah, 7 dosa besar itu yang pertama yang membinasakan kita nih dengan 7 dosa besar. Yang pertama syirik pada Allah. Jelas syirik mah udah benar sholatnya mah rajin tapi masih percaya sama dukun ya kan. Udah benar sholatnya udah kayak hebat masih percaya sama kata-kata orang. Kalau saya nggak begini mah kayaknya saya nggak mungkin ini. Kalau saya nggak begini mah saya nggak begini. Nih kalau saya nih kalau nggak pakai batu cincin ini kayaknya ya kurang ini dah, usaha saya kurang laris gitu kan. Udah itu syirik termasuknya dah. Kalau dia belum tobat kepada Allah dia mati, maka di sini Allah 7 dosa besar itu akan membinasakannya. Yang kedua membuat sihir. Nggak ada sekarang sihir ya, nggak ada. Yang ketiga membunuh manusia yang diharamkan Allah kecuali dengan haknya. Kayak kemarin tuh yaitu membunuh manusia yang tidak berdosa seperti di KM 50. Bukan haknya untuk membunuh, maka dia belum tobat. Maka di sini kata Rasulullah itu dosa yang sangat besar yang akan dibinasakannya. Yang keempat kata Rasulullah 7 dosa besar yang membinasakan mereka yaitu memakan riba. Orang yang suka meminjamkan duitnya dilebih-lebihin kecuali jual beli. Misalnya Pak Ade sudah jual jam nih, jual jam dah gitu misalnya. Jam berapa duit? 10.000, 100.000 bang. Bang Bang. Kalau ini nggak sedap kalau ini mah. Ya. Kalau jual beli mah misalnya belinya 100.000 jual 150 boleh, halal. Bisa halal itu mah. Kalau duit mah walaupun 100 minjem 100.000 ya kan digantiin 105.000 atau 102.000. Cuma waktu itu janji kalau ente mau ngebayarin 105.000 ya kita kasih ini minjem. Ya, udah janji 2 tuh. Itu riba walaupun sedikit juga. Tidak akan berkah. Di sini dicabut oleh Allah keberkahannya dalam duitnya. Ya. Yang keempat nih makan riba. Dan yang kelima dosa besar itu yang akan membinasakan orang yang memakan harta anak yatim dengan yang zalim. Dititipin, suruh ngasih ke anak yatim, dimakan, ya kan nggak ada kabar berita, mati dia belum tobat, maka itu dia termasuk mati membawa dosa yang sangat besar. Yang keenam melarikan diri dari jihad fisabilillah, nggak ada sininya. Yang ketujuh dosa yang sangat besar yang akan membinasakan kita yaitu menuduh jinah terhadap wanita mukminat yang sopan. Itu perempuan, dalam orang perempuan itu alim, cuma ada orang main ke rumahnya, pas itu diomong-omongin berzina. Itu menuduh zina terhadap wanita mukmin itu termasuk dosa yang sangat besar. Tuh. Di sini hadis yang berikutnya dari Abdullah bin Hamdalah radhiyallahu anhu berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang yang mengetahui, kan tahu nih riba itu haram. Yang tadi saya bilang tuh 100.000, 100.000 tiba ngelebihin 5.000 mah kecil banget. Orang-orang mau 100.000 jadi 110, sejuta jadi 1.200.000 misalnya. Ini masih kecil. Ini kata Nabi 1 dirham. 1 dirham berapa sih?
Satu dirham. Hah? Satu dirham yang dimakan oleh seseorang yang mengetahui lebih berat di sisi Allah daripada dosanya 36 kali berzina. Serem amat ini ya. Satu dirham yang dimakan oleh orang yang udah tahu bahwa riba itu haram, maka itu dosanya sama juga 36 kali berzina. Masya Allah. Hati-hati ya, mudah-mudahan ini jamaah yang ada di sini ya jangan sampai gara-gara tahu tapi udah tahu bahwa riba itu haram. Emang daripada susah saya mah kemana tuh saya minjem. Sono kemari susah ya udah dah harap-harap ya saya telan dah gitu. Buat anaknya sekolah, buat anaknya ini dimakan. Akhirnya karena boleh sungsang pinjam riba, kita peminjam itu sama dosanya, itu maka hidupnya tidak akan diberkah, ditarik dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
omongan 10 juta, sejuta 100. Kalau 10 juta sejuta lebihnya. Saya mah enggak dah. Saya mah kasih 10 juta lebihin saya mah 500.000 dah. Kata Pak Ade Sotija ini, wah kecil ini mah. Kalau gua modalkan motor satu bisa dapat untung gede banget. Ya udah saya ambil sini. Itu diambil tuh. Akhirnya buat ngebayarnya nggak ada karena dicabut berkahnya. Susah dicarikannya. Orang yang meminjam riba itu akan sulit untuk membayarnya. Kenapa? Karena Allah cabut keberkahan rezekinya, dibikin sulit sama Allah. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Mudah-mudahan kita jangan seperti itu ya. Di sini riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ia radhiyallahu anhu berkata, kata Nabi ini ketika aku di Isra Mi'rajkan, kata Nabi itu Isra Mi'raj, waktu di perjalanan melalui kaum yang perutnya bagaikan rumah. Itu manusia kan nanti gede apa tahu ya kan, berapa meter atasnya. Itu perutnya sebesar rumah, gendutnya besarnya. Kata Nabi ini, Nabi diperlihatkan oleh Allah. Lalu mereka berbaris dan terjatuh di jalanan yang dilalui oleh keluarga Fir'aun, diinjak-injak. Ini orang yang makan riba itu, nanti kata Nabi ini nanti diperlihatkan waktu Isra Mi'raj, orang yang suka makan riba itu perutnya bagaikan sebesar rumah. Lalu dia pada berjatuhan tuh ke bawah perut sangat berasa berat. Saking gendut-gendutnya ngebawa perut gak bisa. Dilalui oleh keluarga Fir'aun, diinjek-injek. Udah diinjek udah kecil. Sedangkan nanti mah bukannya kecil ini, bukan gede-gede. Ya keluarga Fir'aun. Lalu yang selalu lewat di situ, dia keluarga Fir'aun tuh lewat injek-injek kita. Diinjek-injek di situ. Lalu di keluarga Anda lalu di sini dilalui oleh keluarga Fir'aun, dia selalu lewat di situ untuk disiksa pagi dan sore. Ayo itu bolak-balik tiap pagi disiksa, diinjek-injek tuh. Udah parut-parut gede, perutnya sebesar rumah, udah nggak kuat, bawa perut juga. Jatuh lagi, diinjek-injek lagi, tabrak lagi sama keluarga Fir'aun. Tiap disiksa, siksa pagi dan sore. Mereka datang bagaikan onta yang kehausan. Bagaikan onta kehausan tuh ngelihat air buru-buru diinjak-injak itu dia. Dan tidak mendengar atau mengerti. Jadi orang yang injak-injak itu nggak mendengar, nggak ngelihat. Ayo injak-injak ditabrakin. Orang apa? Nyiksa orang yang makan riba, matinya belum tobat. Itu. Maka bila lewat keluarga Fir'aun itu mereka dibalik sehingga dapat berjalan ke muka dan ke belakang. Itu adalah siksa mereka di alam barzah antara dunia dan akhirat. Maka aku bertanya, Allah bertanya, Rasulullah bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Rasul bertanya, yang sedang disiksa perutnya gendut bagaikan itu. Kata Rasulullah bertanya pada Jibril. Lalu Jibril menjawab, mereka orang-orang yang makan riba waktu di dunia punya duit dipinjamkan kepada tetangganya, tapi bukannya nolong, malah apa ibaratnya nyiksa. Itu orang yang di dunianya dia makan riba. Di lain riwayat perut mereka bagaikan rumah yang dengan di dalamnya tuh, di dalam perut itu banyak ular-ular yang gede. Di dalam perut diperlihatkan tuh orang-orang yang makan riba dan yang meminjemnya sama dosanya. Masya Allah. Kenapa saya ngomong begitu? Ada hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW bersabda, yang artinya Rasulullah SAW telah mengutuk pemakan riba dan yang meminjamkannya, yang makan riba dan meminjamnya, dan yang nulisnya atau yang nunjukin. Kata Bang Udin, no, kalau lu pengen minjem duit, Bang Udin sono no di Bang Anu, misalnya di Bang Andi Bang Pulan. Bagaimana caranya Udin? Ya lu minjem 1 juta, nanti sudah 100 kan gua unjuk no. Ya, ngunjukkan doang dia nih. Dia mah ngunjukkan doang. Itu yang ngunjukkan sama dosanya, yaitu saksi-saksinya, sama juga saksi di sini. Jadi Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba dan pemakannya dan penulisnya dan saksi-saksinya, dan mereka sama-sama. Jadi yang ngunjukin sama ya. Tiba ngunjukin doang. Saya nggak pernah ngunjuk, saya mah no kalau mau. Jadi udah tutup, jangan suka diunjukin ya.
Jangan suka diunjukin ada orang yang suka pinjemin duit, ngelebihin duit. Kita tahu ada orang yang kesusahan. Kemudian susah banget ya, Masya Allah, mana bocah mau bayaran, besok mau semester, duit kagak ada. Minjem mana Mulin ya? Gitu misalnya nih, kata Mulin, no, di sana no, gue tahu no. Kata Mulin ini siapa, bang apa, no, di rumah di kampung no. Mulin bang kalau minjem 1 juta jadi 1.100.000, kalau 2 juta jadi 2.200.000 selama sebulan. Misalnya lu gak kebayar nih, pokoknya lu bayar itu doang tuh, anaknya doang 200.000 sebulan, mau nggak lu 2 juta? Mau Ulin, bukan Ulin, aku mau udah embung gue udah tobat. Kata udah gue mau tobat embung lu sono di mana rumahnya lu sono? Itu yang nunjukin rumahnya sama dosanya sama yang minjem. Yang minjem sekalian. Ya gitu. Ya, hati-hati tuh. Yang nunjukin gitu Bang. Yang nunjukin hati-hati, gara-gara apa? Anakmu semester belum ada duit, bayaran belum ada, kemana lagi saya ya? Daripada anak saya nggak sekolah ya saya pinjam dulu lah. Itu termasuk orang yang udah sesat. Sesat apa? Membiayai anak dari harta yang haram. Oh, jadi akhirnya nanti anak tersebut setelah lulus sekolahnya susah nyari sono kemari, setelah dia kerja juga nggak berkah duitnya. Dapat musibah wae teguran dari Allah. Kenapa? Karena kita membiayai dari duit yang haram. Nauzubillah min dzalik. Ini kenapa saya ngomong ini? Ini mah enggak niat juga ini mah. Ini mah apa adanya ada di kitab Duratul Nasihin Duratul Nasihin ini. Jadi kata Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, yaitu dan penulisnya dan saksi-saksinya dan yang ngunjukinnya. Ih, seram ya. Hati-hati ya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita, saudara kita kalau bisa membilangin, lo biarin lo mati dan daripada lo makan riba mah. Takut-takutnya lo belum impas riba, lo minjem riba udah mati, belum tobat udah mati. Maka siksanya itu paling ringan. Dosanya seorang anak laki-laki menjinahi ibu kandungnya sendiri. Dah, mudah-mudahan ini menjadi teguran buat kita ya. Mudah-mudahan yang kita pernah melakukan, kita pernah minjam dulu, misalnya dulu kita belum tahu, sekarang udah tahu, kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati, kita tobat. Takut-takutnya kita mati belum tobat dari minjem riba, minjem harta riba, rentenir. Ya lo. Rentenir sama riba sama nggak? Rentenir mah lebih kejam, riba mah nggak kejam. Kalau rentenir mah minjem 1 juta sebulan ngasihnya 200.000. Kalau nggak kebayarnya 200.000, maka itu 200.000 jadi 1.200.000. Akhirnya anaknya nambah lagi, ya kan? Jadi 200 lebih, misalnya nggak dibayar-bayar tuh setiap bulan sampai 5 bulan, berarti jadi minjem 1 juta jadi 2 juta. Akhirnya bulanannya jadi 400. Terus nambah. Orang yang minjem 1 juta menjadi 1 jutanya ngasih anaknya 200, lebihnya ribanya 200, nggak dibayar-bayar 5 bulan, dihitung sama dia. Jadi utangnya 2 juta, ditulis. Berarti saudara utang sama saya 2 juta. Karena yang kemarin 5 bulan nggak dibayar-bayar itu anaknya. Jadi sekarang setoran Anda jadi 400 sebulan. 400 sebulan nggak dibayar lagi tuh 2 bulan. Nambah lagi, itu orang yang paling kejamnya manusia, rentenir riba yang paling, yaitu rentenir lintah darat. Tapi kalau ribanya misalnya minjemnya 1 juta, jadi 1.100.000 dibayarin dicicil sampai impas jadi 1.100.000. Itu riba, tapi sama dosanya, besar juga ya. Hati-hati, gara-gara kita susah dikasih minjem duit 1 juta udah girang banget, tapi lebihin kok ya Bang ya. Nah, saya mah ini nolongin dia Bang Udin ya, lagi sama ya udah pakai duit saya 1 juta dah, tapi orang-orang mah kan kalau 1 juta 1.200.000, saya emang nggak ada 500 cicil Bang Udin. Jadi nanti saya jadi 1.500.000, cicil tuh sebulan atau seminggu cepet, atau berapa, jadi berapa bulan, berapa minggu nih, jadi 1.100.000, 1.500.000, ya 1.500.000. Oh iya dah, makasih banget ya, itu udah nolongin kita. Padahal awalnya dijanjiin kalau nggak dibayar, kalau nggak bagaimana kalau ente saya bayarin 1 juta juga, ya tuh saya nggak ada berlebihnya. Kalau saya jual belikan ini mah, saya belikan ini mah untungnya gedean, ini masih menolongin
Saya apa nolongin we nih 1.000.000 jadi 1.050.000 500 gitu. Kata dia udah ini mah nolongin dah. Kata dia mah alhamdulillah ya makasih. Nggak tahu itu dia bersekutu antara peminjam dan yang minjem sama dosanya. Sama juga itu dia menjinahi itu 36 kali berzina. Ya ingetin. Jadi kalau kita mau pinjam riba ingetin ini dosanya orang yang meminjam riba makan riba dan meminjam riba dosanya 36 kali berzina. Ini ingetin beda. Mati kita belum taubat, siap-siap kita akan kekal abadi di dalam neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah dihindari dari harta-harta riba dan dihindari dan ketemu orang-orang yang suka minjemin duitnya minta dilebihin. Jauhkan ya Allah dari perbuatan orang-orang tersebut. Jangan sampai kita terjerumus yaitu lembah orang-orang yang suka meminjamkan harta riba. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kurang lebihnya ini saya bukan lagi ngajarin, bukan lagi ngeguruin, ini malah lagi ngetin lagi ngingetin diri saya dan keluarga saya dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemiskinan, dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang suka meminjamkan harta riba. Sehingga kita kalau nggak kenal mah, nggak tahu mah nggak mungkin minjam. Gara-gara kita kenal dia, gara-gara dia tahu sama dia kita jadi minjam harta riba. Ya Allah jauhkanlah kami ya Allah dari kemiskinan terutama dan dari kekufuran dan dari harta-harta riba. Ya Allah kami mohon perlindungan-Mu ya Allah dan kuatkanlah ibadah kami, kuatkanlah ibadah Islam kami dan kuatkanlah segala iman kami dan keluarga kami. Dan mudah-mudahan Allah memelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf. Ini bukan lagi ngajarin, sekali lagi bukan lagi ngeguruin dan bukan lagi sebagai menyinggung, enggak. Ini mah apa yang ada di dalam kitab ini saya sampaikan karena kewajiban. Kalau saya nggak sampaikan nanti ya akhirnya pertanyaan di dalam akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya buat jamaah sekalian. Dan kurang lebihnya sekali lagi saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada jamaah. Kurang lebihnya saya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.